dari umur berapa sih Pak KPPAD itu memberikan perlindungan terhadap anak? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini harus jadi pengetahuan sekaligus sebagai wawasan. Kenapa? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Tripod, sahabat Blast Pantry Podcast. Kembali lagi dengan saya, Senja Pratiwi yang akan menemani sahabat Tripod kali ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita kali ini akan kedatangan tamu dari sebuah organisasi atau komunitas yaitu KPPAD. Nah, sebelumnya selamat datang di Tripod kami ya Pak ya. Salam sehat dari kami tim Tripod. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak telah hadir di Tripod kami kali ini. Nah, semuanya mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya atau mungkin ada yang bingungan. Siapa yang hadir di Tripod kali ini? Nah, dengan hormat saya mohon kepada Bapak untuk menjelaskan kepada sahabat Tripod semuanya. Oke, terima kasih Adik. Ya. Kemudian terima kasih pemirsa sahabat Tripod. Jadi saya Imade atau Kadek Aryasa dari Lembaga Pemerintah Provinsi Bali yang bersifat independen yang dikenal dengan Lembaga Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah atau disingkat dengan KPPAD Provinsi Bali. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang bertugas dengan payung hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 2014 atas revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ada Perda Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan perlindungan anak nomor 6 2014 dan Pergub nomor 48 tahun 2015. Itu yang menjadi payung hukum keberadaan lembaga ini. Jadi lembaga ini bertugas sebagaimana tupoksinya adalah sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan anak. Tapi bukan semata pengawas nih. Jadi kami bukan mengawasi petantang-petenteng, bilang ini salah, itu salah, bukan. Tapi kami juga bertugas untuk bersosialisasi atau mensosialisasikan terkait dengan perlindungan anak seperti acara tadi. Dan itu adalah salah satu upaya pencegahan. Kemudian selain itu kita juga mengadvokasi manakala ada suatu kasus atau suatu permasalahan di perlindungan anak terkait dengan kekerasan dan lain-lain yang banyak jenisnya, itu kita juga melakukan pendampingan agar kasus itu bisa terselesaikan dengan benar, tepat, baik, dan bermanfaat. Nah, itu jadi beberapa tugas kita. Selain itu kita juga buat laporan dan kita juga tentu yang tidak kalah penting, kami dari KPPAD Provinsi Bali ini bersifat independen, jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah meskipun dibentuk oleh pemerintah. Tapi kami juga tetap wajib membuat laporan kita KPPAD Provinsi Bali ini ke gubernur langsung, karena gubernur yang mengeluarkan surat keputusan atas keberadaan lembaga ini dan juga membiayai segala kegiatan operasional dari KPPAD Provinsi Bali. Nah, seperti itu. Oh, jadi dari penjelasan Bapak sekarang saya lebih menyimpulkan ya sekarang anak-anak ada yang melindungi ya Pak ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya dari umur berapa sih Pak KPPAD itu memberikan perlindungan terhadap anak? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini harus jadi pengetahuan sekaligus sebagai wawasan. Kenapa? Pertama, anak itu siapa? Sebagaimana yang disebut dengan anak oleh undang-undang. Jadi ini oleh undang-undang, bukan anak oleh orang tua, sebutan oleh sekolah atau oleh masyarakat. Kalau anak dari sisi sudut pandang orang tua, pendidik dan lain, pasti anak yang dikategorikan di bawah umur 15 tahun atau di bawah umur 14 tahun. Tapi undang-undang sudah menegaskan anak adalah usia pada saat ada di dalam kandungan. Begitu si orang tua, si ibu positif, itu sudah dikategorikan anak. Dan itu sudah mulai dilindungi oleh undang-undang. Sampai berumur 18 tahun pas. Tidak boleh lebih, jangankan lebih sehari 2 hari, sedetik pun nggak boleh. Nah, minimalnya pakai hari lah, sehari 2 hari. Itu nggak boleh. Kalau di atas itu sudah tidak mendapatkan perlindungan oleh undang-undang. Jadi itulah yang dilindungi anak. Kenapa anak dilindungi? Nah, ini yang perlu jadi concern kita bersama. Karena anak dilindungi, karena terindikasi anak itu masih lemah. Lemah dari sisi apa? Lemah dari sisi mental, lemah dari sisi karakter, lemah dari sisi
kemampuan menetapkan sebuah sikap, Ya. tindakan dan lain-lain. Sehingga anak itu perlu diasuh, Ya. sehingga anak itu perlu diberikan pendidikan, bukan pembelajaran. Takutnya nanti kalau diberi pembelajaran kurang dapat pembelajaran, jadi kurang ajar jadinya. Ya. Ini harus pendidikan, karena nuansa pendidikan itu lebih luas. Kalau pembelajaran itu lebih berorientasi pada akademik, ilmu pengetahuan yang sebagaimana diajarkan di sekolah. Tapi Ya. pendidikan adalah proses terintegrasi antara pola asuh pendidikan oleh keluarga, orang tua, ibu bapaknya, kemudian pendidikan oleh pendidikan formal di sekolah, baik pendidikan non formal sejak usia dini, kemudian TK, ada pendidikan dasar SD, SMP, dan pendidikan menengah ke atas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, karena karakter lemah inilah semua dari kita, baik orang tua, masyarakat, satuan pendidikan dari seluruh keluarga pendidikan harus memberikan perlindungan. Nggak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan akademik saja. Gitu. Jadi seperti tadi ada kegiatan di situ juga pembekalan supaya anak-anak lebih paham bagaimana melindungi diri sendiri. Oh iya ya. Jadi sejauh ini saya baru tahu nih Pak, sebagai anak juga saya baru tahu ternyata ada aturan yang mengatur perlindungan anak. Betul. Nah, kemudian sejauh ini apakah ada masalah seperti yang pernah Bapak tangani di KPPAD ini? Wah, kalau masalah sih sangat banyak. Kadang-kadang banyak orang menyebutkan fenomena gunung es. Kelihatannya anak-anak kita aman-aman, bahagia, sana sini bawa HP, sana sini naik motor, dan sana sini belanja, naik masuk ke beberapa minimarket, kemudian baca toko modern hampir tiap hari, seolah-olah mereka aman. Tapi pada kenyataannya permasalahan kekerasan terhadap anak masih sangat banyak. Permasalahan sepele seperti tadi saya jelaskan di acara parenting atau sharing time, itu bahwa anak yang bermula dengan bermain, bercanda dan lain-lain, ujung-ujungnya menjadi kekerasan. Karena yang dipukul itu merasa sakit dan lain-lain, dan itu sudah termasuk kekerasan, dan itu termasuk melanggar undang-undang, dan itu berpotensi melanggar hukum, dan itu bisa dihukum. Jadi kalau sampai itu dilaporkan ke kepolisian, anak itu akan terjerat hukum, meskipun sekarang ada undang-undang namanya sistem peradilan anak nggak boleh dihukum penjara, tapi dia akan wajib mendapatkan hukuman apa? Hukuman sosial. Nah, ini yang tetap akan menimbulkan suatu efek apa? Efek jerah. Nah, seperti itu. Banyak kasus yang lain, kasus yang tidak kalah penting, misalnya karena dibullying, udah loncat dari lantai 3 bawah, patah, luka, dan itu menyakitkan. Sudah kekerasan. Yang paling sederhana sekarang anak-anak naik motor rame-rame di jalan, ngebut, dan itu potensi kekerasan, meskipun belum terjadi kekerasan, tapi terjadi kekerasan sudah banyak. Ada yang luka, ada yang cedera berat, atau bahkan ada yang meninggal. Apakah kita nggak sadar sejak dini kita harus menguatkan perlindungan anak? Inilah jadi pertanyaan bagi kita semua. Dan itu yang dimulai harus dari anak-anak. Anak-anak yang membekali dirinya untuk bisa melindungi diri sendiri sebelum melindungi teman, sebelum melindungi keluarga, dan melindungi masyarakat. Luar biasa sekali Pak dari penjelasan Bapak. Nah, selanjutnya kalau sekarang menurut saya Pak ya, banyak di media sosial itu saya lihat tuh kayak mereka tuh melakukan cyberbullying. Nah, itu kan sedang marak-maraknya terjadi nih sekarang. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut Pak? Terhadap bullying. Cyberbullying tidak bisa hanya dibicarakan. Cyberbullying tidak hanya cukup diviralkan. Cyberbullying hanya untuk didiskusikan. Cyberbullying harus dituntaskan. Caranya bagaimana? Itu yang paling penting. Karena anak-anak diciptakan sebagai generasi penerus, generasi muda harus menjadi solution maker, bukan menjadi yang mengangkat masalah, mengangkat isu, membicarakan isu. Itu bukan tipikal generasi Z yang dikategorikan generasi revolusi RI, revolusi industri RI 5.0. Revolusi industri 5.0 adalah melahirkan anak-anak yang sebagai menjawab persoalan, menyelesaikan persoalan, memecahkan persoalan dalam bentuk solusi yang konkret. Jadi cyberbullying itu harus dituntaskan dengan apa? Cerdas, bijak, kuat, berkarakter dalam menggunakan media sosial. Media sosial seperti pisau bermata dua, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bekalilah diri sebelum bermedia sosial dengan kecerdasan, sehingga kita bisa memilih, memilah, dan menentukan sikap dan tindakan yang mana kita perlu ikuti media sosial, yang mana kita perlu kembangkan, dan yang mana bermanfaat. Itu yang harusnya dibangun di dunia pendidikan, baik di keluarga, di pendidikan formal, dan pendidikan masyarakat. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Bapak. Jadi kita sebagai anak muda seharusnya dapat memanfaatkan adanya perkembangan teknologi ya Pak ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana dampak ke depannya, tapi sebaiknya kita juga harus memperhatikan juga dampak ke depannya, bagaimana cara
kita untuk memanfaatkannya dengan Ya, baik. betul. Nah, terkait masalah bullying, tentunya ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa Bapak jelaskan cara menangani kasus bullying tersebut? Sekarang yang kita butuhkan bukan penanganan. Penanganan itulah kalau sudah terjadi dan tetap akan ada dampaknya. Ya. Ya, Dek, ya. Yang paling penting dibekali dan perlu disosialisasikan dan perlu dikampanyekan, bahkan harus dikampanyekan dan viralkan adalah pencegahan. Pencegahan bullying harus didasari oleh beberapa hal. Satu, harus berbekal pengetahuan, Ya. wawasan dan pengalaman. Apa itu bullying? Kemudian bagaimana bullying itu terjadi? Kenapa bisa terjadi? Apa faktor-faktornya? Di mana dampaknya? Gimana pencegahannya? Itu yang harus dipelajari. Baik itu dari sumber pengetahuan atau wawasan ataupun kejadian pengalaman. Seperti kejadian di sekolah ini terjadi kasus bullying yang sepele, bermain, bercanda, kemudian dipukul dan akhirnya sakit. Kemudian dia orang tua protes dan itu pengalaman. Harus jadikan cermin, jangan sampai mengulangi seperti keledai jatuh di lubang yang sama lagi. Dan itu termasuk udah penanganan, tapi pencegahannya bagaimana kita belajar dari pengalaman, jangan sampai kita mengalami baik sebagai korban maupun pelaku. Apa yang kita lakukan adalah membekali diri dengan pengetahuan itu, dampak dan sebabnya, penyebab faktor dan lain, bagaimana pencegahan, bagaimana mengantisipasi semua itu. Dengan demikian anak itu sudah berbekal, tapi tidak cukup dengan itu, dia harus berbekal keberanian untuk melakukan sesuatu. Manakala melihat temannya dibullying, jangan dibiarkan, maka ditonton atau maka diprovokasi. Jadilah anak yang cerdas, mandiri, berkarakter, punya budi pekerti. Itu modalnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa ya Pak ya. Saya sangat gimana Pak ya, sangat terpukau sekali dengan jawaban Bapak dan saya tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Nah, kemudian semisal ada kasus bullying yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, kemudian kasus itu dilaporkan ke polisi, tindakan apa yang akan dilakukan KPPAD dalam hal ini Pak? Yang seperti itu sangat berpotensi terjadi. Makanya kalau penanganan suatu kasus bukan hanya bullying, kasus kekerasan fisik, verbal dan lain-lain, termasuk kekerasan psikologis, itu berpotensi akan lapor polisi kalau si korban tidak puas dengan upaya-upaya penyelesaian, tahapan penyelesaian dan proses penyelesaian, termasuk sanksi atas penyelesaian. Makanya inilah keluar Permendikbud nomor 46 tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini harus dipahami, dipelajari, kemudian dipahami, kemudian dimengerti, kemudian ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, semua unsur warga sekolah, dari guru, pimpinan, kemudian anak-anak, warga sekolah yang lain, paham itu dulu, sehingga bisa melakukan penanganan kalau ada kasus. Bukan KPPAD. KPPAD posisinya lembaga independen, manakala ada suatu kasus tidak selesaikan, kalau dilaporkan ke KPPAD untuk dimintai pertimbangan, KPPAD pasti akan mendampingi, mengadvokasi seperti yang terjadi kemarin di sini. Jadi kita mengingatkan kedua belah pihak, hukum tidak menyelesaikan masalah, hukum tidak akan menjadi proses pendidikan, tapi proses pembelajaran benar, tapi akan bisa berdampak atas aspek yang lain juga kalau hukum diberlakukan. Akal langkah baiknya akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan yang bijak, tepat, sesuai dengan peraturan, dengan sanksi-sanksi yang tepat juga. Baik kepada si pelaku, perlu ada pembelajaran kepada si korban. Jadi itu yang jauh lebih penting, pembinaan. Ya, baik Pak. Dari yang saya simpulkan tadi, tentunya kita sebagai masyarakat, khususnya saya ya sebagai anak yang masih mendapatkan perlindungan, nah khususnya saya sendiri sebagai seorang siswa, sudah saatnya kita mengatakan dengan keras, yaitu dengan tegas dan stop bullying. Jadi sayangi orang-orang di sekitar kamu dan di lingkungan sekitar kamu. Nah selanjutnya, apa pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat kita, khususnya terhadap sahabat Freeport terkait bullying ini? Sahabat Freeport semua, terkhusus anak-anak, sebagai siswa yang memiliki waktu cukup panjang sebagai generasi penerus, generasi muda, generasi milenial, entah generasi apa lagi sebutannya, bekali diri dengan pengetahuan berbagai hal. Jangan hanya belajar di sekolah, tapi belajar dari berbagai hal, baik wawasan dan pengalaman. Itu dari berbagai sumber, bukan hanya dari buku atau dari HP. Hati-hati menggunakan HP, karena HP adalah sumber dari segala sumber. Sumber masalah, sumber kebaikan, dan sumber masa depan. Pilihlah segala sesuatu yang ingin dipelajari dengan bijak, dengan berbekal kecerdasan, kemandirian, dan karakter. Sehingga anak-anak akan bisa menjadi anak yang berkarakter dan bisa menjadi berlian bersama lindungi anak dan stop kekerasan apapun bentuknya.
Sekian, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan Bapak telah hadir di report kami kali ini. Sebelumnya saya senang sekali dapat berbincang dengan Bapak mengenai hal bullying ini, dan karena saya baru tahu nih Pak ada komunitas KPPAD. Bukan selama komunitas, ini, ya. jadi hati-hati, ini lembaga. Oh, lembaga. Sebenarnya lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Bali, jadi lembaga di daerah. Jadi komunitas itu adalah sebuah kumpulan yang tanpa dasar hukum. Ya. Kalau lembaga, ini lembaga yang berbadan hukum, apalagi dipayung oleh hukum. Jadi bisa bertindak karena punya kewenangan yang dilindungi oleh hukum. Ya. Kalau komunitas kadang-kadang kan jangan sampai nanti komunitas seperti geng, ya. Nanti KPPAD nanti ada yang nanti menyebut oknum tertentu menyebut geng nanti KPPAD. Nah itu sebagai tambahan ya, tidak. Jadi bukan komunitas. Sebelumnya saya terima kasih sekali dengan kehadiran Bapak di kali ini. Nah, sebenarnya saya ingin berbincang lebih banyak lagi dengan Bapak, namun apa daya waktu yang tidak memungkinkan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak ya. Nah, sahabat report sekalian, orang bijak pernah mengatakan, kamu tidak pernah baik ketika kamu mencoba orang lain terlihat buruk. Nah, mari kita katakan bersama-sama, stop bullying. Akhirnya saya pamit undur diri, kita berjumpa lagi pada edisi report selanjutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.